Sejarah Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak adalah gereja Katolik terbesar di Pontianak, Kalimantan Barat. Gereja ini didirikan pada tahun 1911 oleh para misi Katolik Belanda dan memiliki sejarah yang panjang dan kaya dalam mempromosikan keyakinan Kristen dan budaya setempat. Sejarah gereja ini dimulai pada tahun 1910 ketika para misi Katolik Belanda datang ke Pontianak untuk membantu dalam penyebaran agama Kristen di kawasan tersebut. Pada tahun 1911, mereka memulai pembangunan gereja yang kemudian dikenal sebagai Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Gereja ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa dan memiliki nuansa gotik yang membuatnya menjadi salah satu bangunan paling indah dan mencolok di kota Pontianak. Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak menjadi salah satu tempat penting bagi masyarakat Katolik di Pontianak itu sendiri dan sekitarnya. Para imam dan umat bertatap mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti misa harian, kebaktian, katekese, dan kegiatan amal lainnya. Gereja ini juga menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk beribadah dan berinteraksi dengan sesamanya. Setelah periode penjajahan Belanda, gereja ini mengalami beberapa perubahan dan renovasi. Pada tahun 1980-an, gereja ini direnovasi dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Renovasi ini mencakup pemasangan air, conditioning, peningkatan sistem listrik, dan perbaikan lainnya. Sampai saat ini, Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak masih menjadi tempat penting bagi masyarakat Katolik di Pontianak dan sekitarnya. Gereja ini terus mempromosikan keyakinan Kristen dan budaya setempat, dan menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Gereja ini juga terus menjadi salah satu bangunan paling indah dan mencolok di kota Pontianak. Secara keseluruhan, Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Pontianak itu sendiri. Gereja ini mengingatkan kita pada perjuangan para misi Katolik Belanda yang membantu dalam penyebaran agama Kristen di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat ini, dan menunjukkan betapa pentingnya gereja bagi masyarakat di sini. Tokoh-tokoh atau organisasi yang berkontribusi dalam terbangunnya Gereja Katolik Santo Yohanes Pontianak. Dalam proses pembangunan Gereja Katolik Santo Yohanes Pontianak, terdapat beberapa tokoh dan organisasi yang memberikan kontribusi yang signifikan. Beberapa di antaranya termasuk misionaris Kapusin Belanda. Para misionaris Katolik Kapusin Belanda merupakan tokoh utama yang bertanggung jawab atas pendirian Gereja Katolik Santo Yohanes Pontianak pada tahun 1771. Mereka adalah yang pertama kali membawa ajaran Katolik ke wilayah Pontianak dan membangun gereja sebagai pusat ibadah dan pusat aktivitas keagamaan bagi umat Katolik. Komunitas Katolik lokal di Pontianak juga memberikan kontribusi penting dalam pembangunan Gereja Santo Yosef Pontianak. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam proses pembangunan fisik gereja, tetapi juga aktif dan mendukung dan memelihara kehidupan rohani di dalamnya. Otoritas gerejawi, para uskup dan rohaniwan Katolik yang bertugas di Pontianak juga berperan penting dalam pembangunan Gereja Katolik Santo Yosef Pontianak. Mereka memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan spiritual kepada komunitas Katolik serta memastikan kelancaran pembangunan gereja. Pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda juga turut berperan dalam
memfasilitasi pembangunan gereja Katolik di Pontianak. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pembangunan gereja, pemerintah kolonial mendukung keberadaan institusi keagamaan di wilayah kolonialnya. Melalui kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut, Gereja Katolik Santo Yosep Pontianak dapat terwujud dan menjadi salah satu landmark penting dalam sejarah dan kehidupan keagamaan di Pontianak, Kalimantan Barat. Berikutnya adalah struktur paroki dan jam misa di Gereja Katedral Pontianak. Struktur paroki dan jam misa di Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak mungkin mengikuti format umum yang ditemukan di banyak gereja. Namun secara khusus, berikut adalah contoh umum dari struktur paroki dan jam misa yang diterapkan. Yang pertama adalah struktur paroki. Pastor paroki biasanya dipimpin oleh seorang pastor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan spiritual di paroki tersebut. Yang kedua adalah Dewan Paroki, terdiri dari anggota yang terpilih untuk membantu pastor dalam mengelola dan mengorganisasikan kegiatan paroki. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok pelayanan, yang terdiri dari kelompok doa, kelompok pemuda, kelompok wanita, dan sebagainya yang bertugas dalam pelayanan dan aktivitas gereja. Yang kedua adalah jam misa. Pada hari biasa, misa mungkin diadakan setiap hari pada pagi dan sore hari, dengan jadwal yang mungkin berbeda-beda setiap harinya. Yang kedua pada hari Minggu. Misa pada hari Minggu biasanya memiliki jadwal yang lebih lengkap, dengan misa pagi dan sore atau malam dihadiri oleh malaikat. Yang kedua adalah jam misa. Yang pertama, hari biasa, misa mungkin diadakan setiap hari pada pagi dan sore hari dengan jadwal jam yang mungkin berbeda-beda setiap harinya. Kedua, pada hari Minggu. Misa pada hari Minggu biasanya memiliki jadwal yang telah lengkap, dengan misa pagi, sore, dan malam yang dihadiri oleh umat Katolik dan berbagai lingkungan. Yang ketiga, pada hari raya keagamaan. Pada hari raya keagamaan seperti Natal, Paskah, dan lainnya, misa mungkin diadakan dengan jadwal khusus. Baik, selanjutnya yaitu kisah menarik dan peristiwa sejarah di Gereja Katedral Santo Yosep, Pontianak. Ada beberapa kisah menarik dan peristiwa sejarah yang terkait dengan Gereja Katedral Santo Yosep, Pontianak. Salah satu peristiwa yang menarik adalah terkait dengan perjalanan dan pembangunan gereja tersebut. Pembangunan kembali setelah banjir besar di Pontianak pada tahun 1869. Pontianak dilanda oleh banjir yang besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada gereja. Namun, dengan semangat yang kuat, umat Katolik Pontianak bersama-sama membangun kembali gereja tersebut pada tahun 1881. Proses pembangunan kembali ini menunjukkan keteguhan iman dan komitmen umat Katolik Pontianak dalam mempertahankan tempat ibadah mereka. Pengangkatan menjadi katedral, salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah gereja ini adalah saat diangkat menjadi katedral pada tahun 1961 oleh Paus Yohanes ke-23. Pengangkatan ini menandai pengakuan Gereja Santo Yosep Pontianak sebagai pusat keuskupan Katolik untuk wilayah tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran gereja dalam kehidupan rohani dan sosial masyarakat Pontianak. Peran dalam kehidupan komunitas gereja Katedral Santo Yosep Pontianak juga memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas setempat. Selain sebagai tempat ibadah, gereja ini sering menjadi tempat untuk acara-acara keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Gereja ini menjadi pusat kegiatan spiritual dan budaya bagi umat Katolik Pontianak. Dan juga menjadi titik pertemuan untuk berbagai kelompok dan organisasi di kota Pontianak tersebut.
Setiap kisah dan peristiwa dalam sejarah Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak menunjukkan pentingnya tempat tersebut dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat setempat. Gereja ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi juga menjadi simbol keberlanjutan iman dan komunitas umat Katolik di Pontianak.